Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan. Bulan di mana banyak dawuh-dawuh ulama menyatakan dan mengatakan keistimewaan tentang bulan Ramadan. Yang masyhur sering kita dengar, bulan Ramadan awwaluhur rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 pertama bulan Ramadan adalah sebuah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian, jikalau kita bisa memaksimalkan 10 hari di bulan Ramadan, janji Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Wa awsatuhul maghfirah, 10 hari yang kedua di bulan Ramadan, janji yang Allah berikan kepada kita adalah berupa ampunannya Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar, untuk 10 terakhir di bulan Ramadan, janji Allah kepada kita semua akan dibebaskan dari api neraka. Kurang istimewa apa bulan Ramadan untuk kita? Dalam artian apa? Bulan Ramadan kalau hanya kita gunakan hanya sekedar santai, tidur, enak-enakan, ngobrol, maka keistimewaan ini tidak akan kita rasakan. Monggo kita maksimalkan, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang notabene membuahkan pahala. Siapa tahu ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi amal atau ibadah penebus dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Dosa besar, dosa kecil, dosa yang kita lakukan secara terang-terangan, dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi atau sendirian. Karena memang tiada yang bisa melebur dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, namun harus dengan wasilah bagaimana kita bisa berbuat bagus, berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yakinnya kalau kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan sebulan penuh, baik 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, atau 10 hari yang terakhir, maka 3 janji Allah yang dijanjikan tadi pasti akan kita dapatkan. Rahmatnya Allah, ampunannya Allah, dan kebebasan kita atau membebaskannya Allah kepada kita dari api neraka. Kalau dipikir-pikir, 3 yang dikasihkan Allah kepada kita ini, apa yang kurang? Hidup di dunia tanpa rahmatnya Gusti Allah akan menjadi apa kita? Hidup di dunia menuju akhirat tanpa adanya maghfirah dari Allah akan jadi apa kita? Apa tidak malu kita nanti ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa dosa-dosa yang belum terampuni? Karenanya, mumpung bulan Ramadan, monggo kita maksimalkan, berharap sepenuhnya kepada Allah. Satu, mengharap ridho Allah. Yang kedua, mengharap agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah kita dibebaskan dari api neraka. Jangankan masuk kata Allah, menyentuh pun tidak akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang apa? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban firolahu ma taqaddama min dzambih. Sudah janji Allah
Kalau kita memaksimalkan bulan Ramadan dengan mengisi ibadah-ibadah, di antaranya puasa, sholat fardunya kita tingkatkan, sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah kita tingkatkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang pernah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa membawa dosa, itu adalah sebuah anugerah atau sebuah prestasi yang besar. Karenanya, mumpung bulan Ramadan, apa yang bisa kita lakukan? Ibadah kecil, ibadah sunnah, ibadah wajib, monggo kita lakukan semaksimal mungkin. Namun yang perlu dan tidak kalah penting kita lakukan dan kita telaah, jangan hanya karena di bulan Ramadan kita melakukan ibadah. Setelah Ramadan, ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan terus kita lakukan. Jangan sampai hanya bulan Ramadannya habis, maka habis pula ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Dawuhnya ulama, la khaira fi khairin la yadum, bal syarrun la yadum, khairun min khairin la yadum. Tidak dianggap kebaikan manakala ada kebaikan yang dilakukan namun tidak kekal, tidak abadi, tidak dianggap baik. Baca Quran mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30, hatamnya berjus-jus, namun setelah Ramadan ditinggal begitu saja. Maka amal ibadah yang seperti ini, amal baik yang tidak abadi, itu tidak dikatakan baik. Sholat duhanya ditambah, yang biasanya di luar Ramadan hanya 2 rakaat, di bulan Ramadan jos sampai 12 rakaat. Tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Setelah Ramadan, duhanya jangankan 2 rakaat, 1 rakaat pun tidak dikerjakan. Tahajudnya juga begitu, dzikirannya juga begitu, jamaahnya juga begitu. Kalau hanya khusus di bulan Ramadan saja, maka masuk dalam daunnya ulama tadi, la khaira fi khairin la yadum. Ibadah-ibadah atau kebaikan-kebaikan yang dilakukan tapi tidak abadi, tidak kekal, maka tidak dianggap baik. Bal syarrun la yadum, khairun min khairin la yadum. Namun kejelekan yang tidak abadi itu lebih baik dari kebaikan yang tidak abadi. Kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, stop. Sudah waktunya kita menutup amal-amal catatan jelek kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita bisa stop, menghentikan dosa-dosa atau amal jelek kita, maka kita masuk di dawuh ulama tadi, bal syarrun la yadum, kejelekan yang tidak abadi, tidak lanjut sampai tua, tidak lanjut sampai meninggal. Khairun min khairin la yadum, itu lebih baik dari kebaikan yang dilakukan tapi tidak abadi. Karenanya, ma'asyiral muslimin, monggo kita bersama-sama introspeksi diri, berbenah diri. Kalau toh kita masih dalam keadaan penuh dengan kesalahan dan dosa, satu pintunya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita berada di keadaan yang notabene dikatakan bagus, maka jangan lupa kita bersyukur kepada Gusti Allah dan minta agar supaya keadaan ini dijaga dan diberikan oleh Allah kepada kita sampai kita meninggalkan dunia yang fana. Mungkin ini para hadirin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.